Jadi aku cukup tergelitik membahas satu kebijakan yang keluar ini untuk guru, di mana guru tidak mendapatkan hak libur semester ketika anak-anak tidak di sekolah alias libur sekolah, guru mesti tetap ke sekolah. Pertanyaannya kenapa? Jadi ini menimbulkan pertanyaan kayak kenapa gitu, mau ngapain? Alasannya aturan BKN nomor 7 tahun 2021 tentang cuti pegawai negeri sipil. PNS merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang telah diberikan hak cuti, salah satunya cuti tahunan selama 12 hari. Jadi ASN guru tidak berhak mengikuti jadwal liburan siswa karena sudah ada hak cutinya. Itu satu, peraturan pertama. Peraturan kedua, Perpres nomor 21 tahun 2023 tentang hari kerja dan jam kerja pegawai ASN. ASN diikat dengan pemenuhan hari kerja dan jam kerja berdasarkan Perpres nomor 21 tahun 2023. Jadi, jika ASN guru ikut libur ketika murid libur, sudah dapat dipastikan tidak akan memenuhi beban kerja yang diberikan. Tidak akan memenuhi beban kerja yang diberikan, katanya. Sedangkan mereka dibebani dengan jumlah jam kerja sebanyak 37 jam 30 menit per minggu di luar jam istirahat. Jadi, gara-gara itu, peraturan lainnya gak usah dibacakan, itu cukup mewakili. Kita garis bawahi tadi yang tentang beban kerja guru. Aku langsung kepikiran dengan kata beban itu. Beban kerja? Kurang beban apa lagi? Kita ngurusin manusia. Aku langsung keinget dengan statement atau ada satu part di buku ini. Buku Sekolah Itu Cantik. Ini tentang membandingkan beban kerja antara guru dengan pegawai lain di luar guru ya. Ya ini katanya. Kita ini kan ngurus sampai isi kepala dan isi hati manusianya, dan itu tidak ada rumusnya. Betul, guru tuh ngurusin manusia, guru tuh membentuk manusia dalam tanda kutip, jadi kurang beban apa lagi. Kalau misalnya di perusahaan mengurusi manusia dengan segala pekerjaannya, kita ngurusin manusianya itu sendiri sampai ke dalam-dalamnya, sampai karakternya. Apa bedanya dengan kita perusahaannya? Kita juga ngurus segala macam seperti mereka, dari yang namanya administrasi, manajemen, proyeksi-proyeksi, rencana induk, pengembangan, anggaran belanja, efisiensi, moral kerja, kredibilitas, promosi, relasi, bahkan juga tiap tahun harus pandai-pandai menghitung kecenderungan arus penawaran dan permintaan. Pokoknya semua. Kalau tidak pakai prinsip manajemen modern dan paham apa itu misalnya prinsip economic of scale, apa kita juga enggak bubar, enggak bangkrut. Iya. Orang-orang tuh dan pembuat kebijakan juga mikirnya guru banyak liburnya karena selesai jam, selesai kelas, guru juga selesai. Padahal enggak. Ada juga peraturan lain yang mereka lupakan bahwa kita ini juga mengurusi administrasi. Kita ada tadi penawaran permintaan. Ya betul, kita juga mengurusi itu. Kita juga ngurusin gimana anak-anak mau masuk ke sekolah kita. Gimana orang tua mau menyekolahkan anaknya di sekolahnya kita. Jadi kita ngurusin hal yang sangat kompleks, ngurusin apa yang juga diurusi oleh orang-orang di perusahaan misal. Kita ngurusin hal yang kurang lebih seperti itu. Tapi di sini ada poin yang kita ngurusin, tapi yang di luar guru itu tidak. Kita membentuk manusia itu tadi dalam tanda kutip. Kita ngurusin isi kepala manusianya, isi hatinya, dan itu nggak ada rumusnya karena tiap orang beda-beda. Beda anak yang kita hadapi, beda pula caranya. Jadi kurang beban apa lagi coba. Aku berasa lucu, asli lucu banget. You can correct me if I'm wrong kalau ada yang salah dengan pemikiran ini. Jadi poinnya adalah kurang beban apa lagi sampai masa liburnya juga mesti di-cut, menyesuaikan dengan ada bahasa yang keluar kemarin. Katanya menyesuaikan dengan pekerja-pekerja lain di luar guru ya, di luar sekolah yang mereka nggak ada liburnya, jadi kita juga kayak gitu. Ini sebenarnya tidak perlu kita banding-membandingkan ya, cuma kebanyakan mungkin entahkah tidak sadar atau pura-pura tidak sadar kalau pendidikan tuh akar dari segalanya. Jadi kembali ke pertanyaan kurang beban apa lagi. Kemudian ya,
ngasih soal keluhan keluhan guru. Ini tuh guru banyak banget keluhannya, tapi dipaksa untuk gak ngeluh. Jadi ada tuh pernyataan yang bilang gak usah lah ngomongin apresiasi soal guru kan mesti ikhlas beramal. Ya ikhlas beramal gak tuh? Guru kan pahlawan tanpa tanda jasa, yang sebenarnya kalau kita dengar dan baca baik-baik statement itu, guru tuh tidak mesti dibayar apa-apa, atau lebih kasarnya tidak perlu mengharap apresiasi apa-apa. Itu lucu banget, astagfirullah. Segini rendahnya kah apresiasi yang didapatkan guru di Indonesia tercinta kita ini? Guru manusia yang mesti ngurusin menghidupkan dirinya sendiri, menghidupkan orang-orang sekitarnya, dan juga profesinya menghidupkan atau membentuk karakter manusia lain. Itu asli susah banget. Terus disuruh untuk tidak mengharapkan apresiasi apa-apa. Come on, mental kita bekerja untuk itu, fisik kita juga ikut. Jadi kalau tidak ada apresiasi, gimana manusia biasa ini yang hatinya sering ternodai ini akan susah menumbuhkan ketulusan, akan susah membersihkan hati. Dan kita butuh hati yang bersih dalam menghadapi manusia dan membentuk manusia yang berhati bersih, dalam tanda kutip kan. Kemudian apresiasi dari segi bayarannya, nggak usah katanya ya. Ya udah, urusin aja tuh diri sendiri. Astagfirullah. Manusia juga butuh makan. Dan kita guru juga manusia. Aduh, ini sebenarnya sesuatu yang tidak perlu dijelaskan sebenarnya. Kita semua sudah sama-sama paham akan hal itu. Ya Allah, astagfirullah. Berasa ngeluh mulu, ya udahlah ya. Bye.